Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI kerap terjadi selama proses vaksinasi apapun, termasuk vaksin COVID-19. Reaksi yang dialami dari ringan hingga serius akan diselidiki oleh Komisi Nasional KIPI. Namun ternyata tidak semua KIPI berhubungan dengan vaksin. Evita Papona, warga Manado, Sulawesi Utara ini sudah divaksinasi COVID-19. Sore hari usai divaksinasi, SPG Pusat Perbelanjaan ini mengaku mengalami pusing dan mual. Bahkan keesokan paginya wanita ini mengaku menderita demam, menggigil, dan lemas. Ia pun menghubungi sejumlah temannya yang juga divaksinasi di waktu yang sama dan mendapati 6 rekannya mengalami gejala serupa. Sayangnya Evita tidak langsung menghubungi nomor telepon dokter yang tertera pada kartu vaksin dan hanya mengkonsumsi obat penurun panas. Udah turun, baru masih pusing-pusing, dengan tulang-tulang masih rasa-rasa ngilu, no? Dengan lomek-lomek masih. Kalau untuk teman-teman yang lain, yang satu tim dengan kita dengan SPG lain sama, no? DPG jelas sama-sama ada, nggak ada yang beda. Karena ada lagi yang seduluan dari vaksin, DPG jalan lagi sama. Ternyata Evita tidak sendiri, 300 dari 5.000-an orang yang divaksinasi AstraZeneca di Manado, Sulawesi Utara mengalami gejala yang sama. Kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI pada 300-an penerima vaksin membuat Pemprov Sulawesi Utara memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian vaksin COVID-19 pada 29 Maret lalu. Komisi Daerah KIPI Sulawesi Utara terus menyelidiki kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Dari hari Rabu itu ada peningkatan frekuensi kejadian ikutan pasca imunisasi yang sebenarnya gejalanya itu adalah gejala normal pada orang yang divaksin. Jadi itu demam, menggigil, nyeri badan, nyeri tulang itu adalah sebenarnya gejalanya normal. Seluruh jenis vaksin apapun yang digunakan pemerintah dalam program imunisasi nasional aman dan efektif. Namun tidak ada satu jenis vaksin pun yang bebas dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan terjadi setelah pemberian imunisasi dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. KIPI dikelompokkan dalam 5 kategori. KIPI yang diakibatkan atau dicetuskan oleh satu atau lebih komponen yang terkandung dalam produk vaksin. KIPI yang disebabkan oleh satu atau lebih cacat mutu produk vaksin termasuk alat pemberian vaksin yang disediakan oleh produsen. KIPI yang terjadi karena kecemasan pada saat pemberian imunisasi. Dan KIPI yang disebabkan oleh hal-hal di luar produk vaksin, kekeliruan imunisasi atau kecemasan akibat imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI bisa berupa reaksi ringan seperti demam, mual, dan pusing, hingga serius bila menyebabkan kecacatan ataupun mengancam jiwa. Namun tidak serta-merta sakit yang diderita pasca imunisasi merupakan KIPI, dan umumnya KIPI yang dialami merupakan reaksi ringan. Yang harus dipahami, reaksi terhadap suatu vaksin bersifat sangat individual meski pembuatan, penyimpanan hingga cara pemberian sama dan sesuai standar. Masyarakat diimbau memahami KIPI dan segera melapor ke nomor telepon yang tertera pada kartu vaksin bila mengalami gejala setelah divaksinasi. Terlebih, program vaksinasi massal COVID-19 bisa menyelamatkan banyak nyawa dan menekan angka kesakitan. Tim Liputan melaporkan. Dan mari kita akan bahas lanjut terkait persoalan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dan telah bergabung bersama kita yaitu Ketua Komnas KIPI, Profesor Hingki Hindra Irawan Satari. Selamat siang Prof, dan salam sehat selalu. Siang, alhamdulillah. Baik Prof, ini pertama-tama sebelum memulai itu terkait dengan vaksin AstraZeneca. Nah, menurut pengamatan Prof sendiri, bagaimana kelanjutannya? Ya, jadi kan diterima laporan. Tentunya laporan harus diinvestigasi untuk dijadikan data. Setelah data ada, dianalisis oleh orang yang kompeten dan independen. Dalam hal ini Komda di Sulut dan Komnas di tingkat nasional. Nah, dari laporan yang masuk, datanya ditelusuri, ditanyakan, diperiksa, kalau ada pemeriksaan lab, kemudian disimpulkan. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa gejala KIPI yang ditunjukkan di Sulawesi Utara itu kategorinya ringan.
demam, sakit kepala, mual, mengantuk, itu semuanya kategori ringan. Semuanya sembuh dalam 1 sampai 2 hari. Ada yang tanpa pengobatan, ada yang memerlukan pengobatan. Sehingga akhirnya rekomendasi kami bersama Komda tentunya, kami mengadakan pertemuan, mengadakan audit, kajian, berdasarkan bukti dan melihat kepustakaan, melihat hasil clinical trial fase 1, fase 2, fase 3, bersama-sama dengan WHO, dengan Badan POM, ya, regulator vaksin di tanah air, dan dengan Kementerian Kesehatan. Kami mengambil kesimpulan bahwa KIPI yang ditujukan oleh subjek di Sulawesi Utara termasuk KIPI ringan. Jadi sampai saat ini kami merekomendasikan vaksin AstraZeneca di Sulawesi Utara aman, sehingga kami anjurkan untuk dilanjutkan kembali, dan besoknya ya sampai hari ini dilanjutkan kembali vaksinasi tersebut di Sulawesi Utara dan di provinsi-provinsi lainnya. Demikian. Ya baik Prof, berarti ini dipertajam kembali kepada publik bahwa vaksin AstraZeneca aman dan akhirnya kembali ya dilanjutkan ya programnya ya? Ya, betul. Baik, Prof, kau melihat dari kasus keempat orang di Sulawesi Utara, ini terkait juga dengan efek kecemasan. Nah, bagaimana Prof dari sisi ini sendiri, apakah kecemasan juga memicu reaksi KIPI ini? Ya, jadi memang itu biopsikososial, dari aspek biopsikososial dari seseorang. Seseorang itu memang mempunyai kerentanan dan ambang yang berbeda-beda untuk menghadapi stres. Dalam hal ini pelaksanaan imunisasi, dalam hal ini suasana imunisasi. Jadi bukan komponen vaksin. Baik. Nah, itu bisa terjadi sebelum divaksinasi, pada waktu divaksinasi, dan setelah diimunisasi. Dan kejadian klinis yang ditampakkan pun sangat bervariasi, dari ringan sampai berat juga. Jadi bisa hanya ketakutan, bisa pucet, bisa keringat dingin, Ya. bisa pingsan, bisa gerakan-gerakan tak beraturan, bisa sampai kejang. Nah, kemudian apabila sampai perlu dirawat gitu, dilakukan pemeriksaan, lab, ya, di ronsen, di echo, di EKG, di cek pemeriksaan lanjutan, semuanya normal. Dalam 1-2 hari pulih, hilang semuanya gejala-gejala yang ditampakkan yang kadang-kadang memang mengkhawatirkan. Ya, nah itu yang terkait. Jadi memang situasi dengan vaksinasi itu harus dibuat suasana senyaman mungkin. Senyaman mungkin dok ya. Ya, karena ternyata pada dewasa itu justru lebih sensitif. Karena kan kita bisa punya pengalaman ya. Kalau kita mau menghadapi ujian, apalagi ujian lisan, kita bolak-balik ke kamar kecil. Kalau kita sedang bekerja, tenang-tenang, tiba-tiba dipanggil oleh atasan, kita deg-degan, berdebar. Berarti Prof, ini berarti diputusin pacar, nggak ada nafsu makan. Jadi itu semuanya merupakan reaksi kecemasan yang wajar terjadi. ya, Prof, ini berarti kan inline dengan analisa atau penelitian dari Prof Hinki juga sejak 98 sampai 2018 ya, bahwa sebagian besar reaksi imunisasi itu ternyata tidak berkaitan langsung dengan vaksin berarti ya? Betul. Ya, betul. Oke, baik. Prof, ini kok Proporsinya terkait tidak dari berkaitan sisi dengan kabar vaksin. duka nih dari camat, kemudian juga sekcamat di Jalan Gagak Kabupaten Subang. Ini keduanya meninggal dunia terpapar COVID-19 dan keduanya telah divaksinasi. Nah, bagaimana Profesor melihat hal ini? Ya, jadi itu kan laporan ya. Nah, tentu saya harus mencari datanya kan. Karena saya di tingkat nasional, Komnas itu mempunyai Komda, tadi saya sampaikan. Tentu saja di Jawa Barat juga kita punya Komda. Kita punya focal point. Ya. Jadi saya segera kontak dengan teman-teman di Jawa Barat, karena laporan nggak ada. Kenapa laporan nggak ada? Karena memang ternyata almarhum itu belum divaksinasi. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keduanya, mereka almarhum itu orang yang hebat, ingin menjadi contoh bagi warganya karena merupakan pimpinan wilayah, ingin divaksinasi. Kemudian ada acara simulasi vaksin. Pada waktu simulasi vaksin itu terlihat keduanya ternyata mempunyai komorbid.
diabetes dan hipertensi. Sehingga kedua almarhum tidak divaksinasi. Jadi tapi kebetulan yang nggak tahu itu memang kita nggak tahu ya, kalau umur kan Allah yang menentukannya. Kalau kita Muslim kebetulan hari malam minggunya almarhum Pak Camat itu berpulang, besoknya sekretaris camat berpulang pula ya di Bintaro ya. Jadi patut saya sampaikan, tegaskan bahwa kedua almarhum belum divaksinasi. Mereka melakukan simulasi vaksin, kan persiapan mau melaksanakan vaksinasi kan harus ada gladi resik. Betul. Nah itu beliau almarhum keduanya terlibat, belum divaksinasi. Meninggalnya karena COVID kalau saya tidak salah ya, begitu. Tapi saya mau tegaskan, nomor satu, kedua almarhum belum divaksinasi, mungkin meninggalnya karena COVID. Dan vaksin COVID tidak menyebabkan COVID, karena berisi virus yang diinaktivasi. Ya. Jadi tidak masuk akal bahwa vaksin menyebabkan COVID, apalagi menyebabkan kematian. Begitu. Baik, Prof. Hinki, pastikan ya keduanya belum divaksinasi ya. Baik, Prof. Hinki, terima kasih tapi mereka atas melakukan penjelasannya. Simulasi ya. Oke, baik, Prof. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan sekali lagi kami dari tim RCTI mengucapkan salam sehat selalu untuk Profesor Hinki. Yaitu tadi adalah Ketua Komnas KIPI, Profesor Hinki Hindra Irawan Satari.